Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono dari fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Cawapres nomor urut 3, Profesor Dr. Haji Mahfud MD untuk mengambil langkah nyata saat menjadi Wakil Presiden mendampingi Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia 2024 mendatang, yaitu terkait langkanya pupuk bersubsidi untuk para petani di Kabupaten Lampung Tengah. Hal tersebut disampaikan Sumarsono dalam acara Rembuk Rakyat bersama Cawapres nomor urut 3, Profesor Dr. Haji Mahfud MD di Kecamatan Waiseputi, Rabu 31 Januari 2024. Sumarsono menjelaskan, Kabupaten Lampung Tengah adalah penghasil singkong terbesar di Indonesia. Namun, pupuk subsidi tidak diberikan oleh petani di Lampung Tengah. Dikatakan Sumarsono, singkong termasuk tanaman pangan yang harus diperjuangkan karena terkait hidup matinya sebuah bangsa. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabibul. Merdeka! 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 Ganjar Pranowo! Ganjar Pranowo! Ganjar Pranowo! Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Menang! Menang! Selamat datang kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, Pendikar Hukum, calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Yang kami hormati Ibu Yeni Wahid. Ibu Yeni Wahid ini adalah putri daripada Gus Dur, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Beliau adalah cucu dari Bapak Kiai Haji Wahid Hasim, dan beliau adalah cicit daripada Kiai Haji Syekh Hasyim Asy'ari yang mengobarkan semangat jihad dalam mempertahankan kemerdekaan dengan resolusi jihad pada tanggal 10 November 1945, yang mana pada saat itu sebagai pemenang Perang Dunia, karena dia dari Syekh Hasyim Asy'ari Malabai, jenderal pemenang Perang Dunia, tewas sama laskar kita, anak-anak Nusantara yang luar biasa. Yang kami hormati Pun Warsah Penom, Ketua TPD, Capres, Cawapres, Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Yang kami hormati Bapak Sudin SE, Ketua DPD PDI Provinsi Lampung, Ketua Komisi 4, yang pada saat hari dengan Kementerian selalu cepat bencana, kita selalu menyajikan data-data yang akurat. Beliau adalah pejuang pangan yang selalu berjuang memperjuangkan bagaimana bangsa Indonesia ini bisa berdaulat pangan seperti keinginan daripada Bung Karno. Yang kami hormati tim TPN, Sekretaris DPD Bapak Sutono, Bapak Ibu pengurus fungsionaris DPD dan DPC PDI Perjuangan beserta teman-teman dari partai pengusung baik Perindo maupun P3, semua saudara saya, teman-teman seperjuangan, pejuang demokrasi yang tidak akan pernah takut, tidak akan pernah berhenti memperjuangkan hak-haknya seperti apa yang disampaikan oleh Bung Karno untuk mencapai trisakti, berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Bapak Mahfud MD, Ibu Yeni Wahid, Pak Ketua dan Pak Ketua TPD, terima kasih banyak hari ini hadir di Lampung Tengah. Selamat datang. Kami mohon Ibu Yeni Wahid nanti memberikan tausiah, karena Ibu Yeni Wahid sama-sama kita ketahui adalah seorang pejuang pluralisme,
berjuang persamaan hak yang diajar dididik oleh seorang yang betul-betul pro demokrasi yang bernama Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Setelah itu kita ada sesi tanya jawab kepada Bapak Profesor Mahfud MD. Prof, Lampung Tengah ini penghasil singkong terbesar di Indonesia. Tetapi pupuk subsidi tidak diberikan oleh pemerintah kepada petani singkong saya. Singkong adalah termasuk tanaman pangan. Dan itu harus kita perjuangkan mati-matian karena terkait dengan hidup dan matinya sebuah bangsa. Untuk itu nanti Prof tolong disampaikan. Dan saya minta dengan hormat langsung kepada Ibu Yeni Wahid untuk memberikan tausiahnya bersama anak dan sebagainya di samping pun berkuasa penuh. Ini tangan Rahma, ini tangan ayah, dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi. Tos! Temukan, obati, sampai sembuh. Pak Mahfud MD yang sebentar lagi akan menjadi wakil presiden. Sementara itu, tim kampanye nasional Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud, Yeni Wahid, dalam kesempatan tersebut menjelaskan hutangnya para petani tak seberapa dibanding hutang untuk membeli alutsista seperti kapal dan pesawat bekas. Putri almarhum Gus Dur ini menambahkan, untuk apa membeli kapal dan pesawat bekas? Lebih baik menyediakan pupuk bersubsidi untuk para petani. Kedepannya, salah satu program pasangan Ganjar Mahfud akan menghapus hutangnya para petani di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, warga Provinsi Lampung yang saya hormati. Di sini telah ada tokoh kita, Pak Mahfud MD yang sebentar lagi akan menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Beserta seluruh jajaran beliau yang juga telah hadir. Lalu ada Bun Edward, Pak Sudin, dan banyak lagi teman-teman dari PDIP, juga teman-teman dari P3, dari Hanura, dari Perindo, juga para relawan telah hadir banyak sekali. Di sini juga khusus saya didampingi teman-teman dari Barikade Gus Dur, Barisan Kader Gus Dur. Para pengikut Bung Karno, coba suaranya mana? Para pecinta Gus Dur, mana suaranya? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bung Karno itu mempunyai sebuah istilah khusus untuk menyebut nama pengikutnya, yaitu kaum Marhaen. Ya Pak ya? Siapa Marhaen itu yang menginspirasi Bung Karno? Marhaen itu
adalah seorang petani. Dia punya ladang garap, tapi dia juga sekaligus menjadi buruh karena ladangnya tidak cukup. Walaupun kalau yang punya ladang artinya sudah masuk dalam kategori kaum kapitalis karena punya aset. Tapi ladangnya tidak cukup besar untuk menghidupi keluarganya. Akhirnya dia terpaksa jadi buruh juga. Nah, ini disebutlah kaum proletar. Kata Bung Karno, ini tidak ada sebetulnya di dunia lain. Nah, itulah marhaen petani miskin yang dibela oleh Bung Karno. Nah, ini yang akan diteruskan oleh pasangan Ganjar Mahfud. Di sini ada petani. Petani Indonesia, ada 40 juta lebih petani di Indonesia. Mereka menjadi penjaga ketahanan pangan di Indonesia, tetapi mereka hidupnya sendiri tidak sejahtera. Mereka kesusahan. Ketika gagal panen, mereka terjerat hutang. Ketika mau menanam, musim tanam, benihnya susah diperoleh. Sudah mendaftar ke kelompok tani, susah daftarnya, dapat pupuknya sedikit pula. Sekarang beras 15.000. Kasihan petani. Pasangan Ganjar Mahfud mengerti ini semua, karena itu salah satu programnya ketika nanti menjadi presiden dan wakil presiden adalah untuk mensejahterakan petani. Hutang-hutangnya petani itu nggak seberapa dibandingkan hutang untuk beli alutsista bekas. Daripada beli kapal bekas, lebih baik menyediakan pupuk bersubsidi untuk petani. Daripada membeli pesawat bekas, lebih baik membuat BLK, Balai Latihan Kerja untuk masyarakat supaya tidak menganggur. Nah, pasangan Ganjar Mahfud akan menghapus hutangnya para petani di Indonesia. Inilah bukti keperpihakan mereka pada rakyat jelata. Karena negara ini adalah negara demokrasi, Bapak Ibu sekalian. Dalam negara demokrasi, semua punya hak yang sama untuk sejahtera. Mau anaknya tukang parkir di luar sana, tukang sound system di sana, para petani di desa, para nelayan, para pejabat, sampai anak presiden seperti saya ini, haknya sama dan setara di mata hukum dan negara. Tidak boleh ada yang diistimewakan. Negara ini harus hadir untuk semua anak bangsa, tidak hanya untuk anak satu keluarga saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semua harus bergerak. Kita semua harus bergerak untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud, karena hanya merekalah yang betul-betul dekat dengan rakyat. Mas Ganjar duduk lesehan, makan bersama warga, tinggal di rumah kumuh warga agar bisa merasakan penderitaan hidupnya. Dan ini bukan pencitraan, sorry ya. Mas Ganjar sudah melakukan ini sejak zaman gubernur dulu. Sudah sering nginap di rumah warganya. Dicari rumah yang paling miskin, lalu beliau nginep di sana. Setelah nginap, kemudian 2 minggu kemudian tiba-tiba dibangun rumahnya. Itu contoh pemimpin yang betul-betul dekat dengan rakyatnya, ngerti penderitaan rakyatnya. Pemimpin yang memberikan bukti, bukan hanya memberikan janji. Mahfud MD, peluru tak terkendali dalam memberantas korupsi.
jejaknya terlihat nyata. Tabrak Prof. Ketika jadi ketua MK tidak bisa disogok oleh orang-orang yang kaya dan berkuasa untuk menenangkan kasusnya. Tidak bisa. Tabrak Prof. Pak Mahfud, bagi Pak Mahfud hukum harus adil. Tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Jelas. Jangan pilih yang nggak jelas, harus pilih yang rekam jejaknya jelas. Ya Pak ya? Iya. Pak Mahfud dan Pak Ganjar punya komitmen untuk menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. 17 juta lapangan pekerjaan supaya anak-anak muda tidak menganggur dan putus asa. Pak Ganjar dan Pak Mahfud mengerti bahwa janji kesejahteraan, janji kemakmuran itu harus diberikan. Janji kemakmuran harus diberikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah salah satu programnya adalah 1 keluarga miskin, 1 sarjana. Keluarga miskin hidupnya sudah susah. Mau beli beras saja susah. Apalagi mikir nyekolahkan anaknya tinggi-tinggi. Tapi tanpa pendidikan tinggi, keluarga ini akan tetap terjerat garis kemiskinan. Karena itu harus dibantu oleh negara. Caranya dengan diberi beasiswa. Keluarga miskin, 1 anaknya akan diberi beasiswa sampai jadi sarjana sehingga bisa membantu perekonomian keluarga. Prajurit, TNI dan Polri juga harus dibantu. Mas Ganjar datang ke asrama, datang ke kompleks TNI Polri hanya untuk melihat apakah prajuritnya sejahtera atau tidak. Jangan hanya jenderalnya yang hidup mewah tapi prajuritnya hidupnya susah. Pasang diri. Pemerataan, kesetaraan, keadilan, kesejahteraan, inilah yang diusung oleh pasangan Ganjar Mahfud. Dan mereka adalah orang-orang biasa. Mereka tidak dilahirkan dari keluarga-keluarga yang super kaya, sehingga bisa menghayati perasaannya, penderitaannya rakyat kecil. Bapak Ibu sekalian, jangan biarkan pasangan Ganjar dan Mahfud berjalan sendiri. Harus kita temani mereka. Karena mereka sedang berjuang untuk kita semua. Sedang berjuang untuk ibu-ibu rumah tangga agar tidak pusing kalau harga sembakonya terus naik dan tidak terbeli oleh kantongnya. Mereka ingin melindungi perempuan agar merasa aman, anak-anaknya tumbuh sehat, anak-anaknya bisa sekolah. Mau sekolah gratis apa makan gratis? Yang benar. Mau sekolah gratis apa makan gratis? Sekolah gratis. Kalau bisa sekolah gratis, anaknya jadi sarjana, nanti yang gratis bukan cuma makan siang, makan pagi, makan siang, makan malam selama sebulan bisa dibeli oleh anaknya. Ya, jadi jangan terbuai. Jangan terbuai oleh rayuan gombal. Ya, yang di belakang sana nanti dikasih bansos, dikasih BLT, sudah langsung lupa pada hati nuraninya. Bansos itu adalah alatnya negara, bukan dari orang-orang tertentu saja, bukan dari pemerintah. Itu kewajibannya negara. Setiap pemerintahan termasuk pemerintahan Ganjar dan Mahfud
pasti akan meneruskan program Bansos dan BLT. Tabrak terus. Tapi lebih terarah Pak, Bu. Lebih terarah bagaimana? Ya kita tahu sekarang Bansos dan BLT kadang-kadang tidak tepat sasaran. Iya Pak ya? Motornya 3, istrinya gelangnya 5, tetap dapat beras raskin. Gak boleh, tetangganya rumahnya sudah mau ambruk malah gak dapat bantuan apa-apa. Harus ada keadilan di negara kita, ya. Dan yang bisa memperjuangkan adalah Ganjar Mahfud. Jadi Pak Bu, nanti kalau ada yang bagi-bagi bansos, bagi-bagi BLT, terima saja. Coblosnya tetap nomor BLT. Sekalian loh, waktu Bapak Ibu bayar pajak, pajaknya itu jadi bansos. Saya nggak pernah bayar pajak, saya nggak punya NPWP Mbak Yeni. Loh, waktu Ibu beli sarung, waktu Bapak beli sepatu, beli makanan, beli sepeda motor, beli gelang, beli topi, beli kacamata, beli beras. Di situ ada komponen pajak yang dibayarkan ke negara. Sudah otomatis Bapak Ibu itu bayar pajak ke negara. Nah, sekarang kita tanya uang pajaknya kemana? Ya, jadi boleh beli alutsista bekas, boleh. Tapi kesejahteraan prajurit harus jadi prioritas. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita bersama dengan Ganjar Mahfud, kita sukseskan mereka karena mereka menjadi alat kita untuk menegakkan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang melawan korupsi, pemerintahan yang dekat dengan rakyat. Jadi kita bergerak semuanya, siap? Baik, yuk kita semua Ganjar Mahfud menang, 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 satu putaran. Ganjar Mahfud menang, 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 satu putaran. Ganjar Mahfud menang, 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 satu putaran. Allahumma fiqh lakum itarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti sebelum terlambat. Merokok membunuhmu.
yang muda, yang berkarya. Kita keren tanpa asap rokok. Kalau ada masalah hukum, Sementara itu, Cawapres Mahfud MD mengatakan komitmen untuk meneruskan program Bansos karena menurutnya bantuan sosial seperti BLT dan sejenisnya merupakan amanah konstitusi. Selain itu, ia bersama Ganjar Pranowo akan melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan melakukan penegakan hukum yang seadil-adilnya di Indonesia. Mengingat, dijelaskan Mahfud, hukum menjadi kunci dari kesejahteraan rakyat. Salah satu contoh dikatakan Mahfud penegakan hukum di Indonesia saat ini adalah bila ada rakyat kecil yang melaporkan tidak langsung diproses. Namun, bila ada orang kuat yang melapor, meski laporannya belum kuat yang dilaporkan, langsung diperiksa dan langsung dilakukan penahanan. Untuk ke depan, ia bersama Ganjar Pranowo akan merubah sistem tersebut menjadi penegak hukum yang adil dan pro rakyat. kalau ada masalah hukum, terkadang dipermainkan di aparat. Sudah lapor di polisi, tidak diproses. Tetapi kalau ada orang kuat melapor, meskipun buktinya belum kuat, yang dilaporkan langsung diperiksa, langsung ditahan. Itu ada kan ya begitu? Banyak, bukan hanya ada. Banyak orang melapor, katanya haknya dirampas oleh tetangganya, oleh pengembang, tetapi malah yang melapor diusir. Bahkan kadang-kala ditahan, bahkan kadang-kala dipenjarakan, padahal dia punya hak. Ini hukum yang tidak tegak. Saya pernah menolong orang Betawi asli. Turun-temurun dia hidup di tanah yang diwariskan oleh leluhurnya. Tiba-tiba suatu saat dia diusir karena dia tidak punya sertifikat tanah. Karena memang masyarakat adat itu tidak kenal sertifikat semula. Hanya bayar gire, punya gire, bayar PBB. Tiba-tiba orang lain sudah punya sertifikat atas tanah itu. Karena apa? Karena orang itu membeli secara gelap, berkolusi dengan pejabat-pejabat pertanahan, berkolusi dengan kelurahan, kecamatan, lalu tanah berpindah. Ketika dia melapor, malah dibilang dia yang menyerobot tanah. Dia yang menyerobot tanah, lalu dia ditahan, dimasukkan penjara. Nah, untung kemudian saya mendapat laporan, saya temui Ketua Mahkamah Agung waktu itu namanya Pak Haribin Tumpang. Ini hakim Anda ini gimana? Orang punya tanah turun-temurun, tanahnya dirampas, orangnya dihukum. Nah, itu kemudian pada tingkat kasasi kemudian dibebaskan. Nah, saudara, jadi tidak tegaknya hukum itu pertama kalau kita melapor tidak digubris. Kalau orang kuat melapor langsung direspon. Terkadang ada kolusi antara aparat penegak hukum dengan orang yang butuh penegakan keadilan. Nah, oleh sebab itu, Pak, solusinya besok kita tertibkan aparat penegak hukum itu. Dari Lampung Tengah, tim liputan Mitra TV melaporkan. Pak Mahfud.